Indonesia telah menerima vaksin COVID AstraZeneca sebanyak 3,8 juta dosis pada 26 April 2021. Namun distribusi dan penggunaan salah satu batch atau kumpulan produksi vaksin tersebut terpaksa dihentikan sementara untuk pengujian lebih lanjut. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melakukan investigasi dan pengujian toksisitas dan sterilisasi vaksin AstraZeneca batch atau kumpulan produksi CTMAV 547 sebanyak 448.480 dosis. Kementerian Kesehatan menghentikan sementara distribusi dan penggunaan vaksin batch ini atas permintaan dari Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI karena ada laporan kasus yang diduga merupakan KIPI vaksin AstraZeneca. Saat ini Kementerian Kesehatan masih menunggu hasil uji laboratorium yang kemungkinan membutuhkan waktu 1 hingga 2 pekan. Meski begitu, juru bicara vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa tidak semua batch vaksin AstraZeneca dihentikan sementara penggunaannya. Distribusi dan penggunaan salah satu batch produksi vaksin AstraZeneca yaitu batch CTMAV 547 dihentikan sementara. Dan untuk mengelaborasinya lebih lanjut kita sudah terhubung dengan epidemiolog Universitas Airlangga Muhammad Athoillah Isfandiari. Ya, langsung saja selamat siang Pak Athoillah, apa kabar Pak? Selamat siang, Iya. kabar baik. Baik, nah Pak, ini BPOM meminta masyarakat yang mendapatkan vaksin COVID-19 AstraZeneca untuk segera menghubungi dokter begitu ya apabila mengalami gejala-gejala. Nah, gejala-gejala yang dimaksud ini yang seperti apa Pak? Kalau misalnya kita menghadapi atau mengalami gejala itu harus dilaporkan? Ya, jadi terutama memang yang menjadi salah satu efek yang dikhawatirkan ya dari pemberian AstraZeneca ini adalah pembekuan darah. Nah, ini bisa menyebabkan beberapa keluhan, terutama yang terkait dengan organ-organ yang membutuhkan vaskularisasi atau peredaran darah yang lancar. Jadi gejala-gejalanya bisa terjadi di organ manapun yang membutuhkan vaskularisasi itu, misalnya di kepala ya, keluhannya biasanya nyeri kepala hebat, di otot bisa nyeri otot ya, kemudian di pencernaan diare ya, diarenya juga cukup cukup ya mengganggu biasanya ya. Dan ya kira-kira seperti itu yang paling sederhana ya. Baik, berapa lama Pak kira-kira ketika kita merasakan gejala-gejala tersebut baru bisa dikategorikan sebagai KIPI yang harus diwaspadai dari AstraZeneca batch ini? Ya, KIPI itu lama ya. KIPI itu bisa jadi mulai dari 30 menit pasca pemberian vaksin bisa sampai 6 bulan. Oke. Jadi pada periode itu keluhan apapun yang dikeluhkan yang kira-kira tidak biasa itu bisa dilaporkan ke komite pemantauan KIPI. Jadi karena memang tidak ada periode khusus ya, karena memang ini kan ada vaksin baru yang idealnya itu harus dipantau sampai 6 bulan baru kemudian diedarkan. Karena itu maka untuk pemantauan KIPI-nya itu sendiri ya dipantau sambil jalan ya, sambil dilakukan pemberian vaksinasi ini. Karena itu maka periode yang bisa kita laporkan sebagai kecurigaan adanya KIPI ya kira-kira sampai 6 bulan pasca pemberian vaksinasi. Oke, berarti kan rentang waktunya cukup lama nih Pak Athoillah, tapi kan kita juga tahu ada beberapa yang sudah disuntikan begitu ya pas dosis pertama vaksin AstraZeneca CTMAV 547 ini. Lantas untuk rentang waktunya Pak, jadi dari penyuntikan pertama hingga nanti bisa dikatakan disuntikan kembali begitu ya di dosis keduanya jika nanti melebihi 28 hari katakanlah Pak jaraknya. Ini apakah ada efek sampingnya atau bagaimana Pak? Ya, jadi kalau misalnya ini sekarang masih diberikan suntikan pertama, gejalanya memang dilaporkan beberapa cukup mengganggu. Ada beberapa juga yang setelah mendapatkan suntikan dosis kedua itu sebagian ya sekitar 30% itu
melaporkan adanya gejala yang lebih mengganggu begitu ya. Nah, karena itu biasanya sih kalau kita mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang kemudian terlambat penanganannya, ya paling tidak 3 kali 24 jam apabila ada keluhan-keluhan yang sekiranya tidak biasa, ya itu mungkin bisa dilaporkan sehingga bisa dilakukan penanganan lebih cepat. Oke, penelitian terus berlanjut ini Pak, tapi apabila kemudian nanti mungkin menegaskan yang tadi disampaikan rekan saya, kalau ternyata nanti penggunaan batch ini tidak bisa disuntikkan kembali, apakah aman mereka yang sudah divaksin batch CTMAV 547 ini, vaksin dosis keduanya dengan jenis vaksin lain atau batch lain dari AstraZeneca? Memang ada beberapa wacana ya, di luar negeri pun juga ada wacana seperti itu, mengingat bahwa sebenarnya wacana tersebut mengemuka bukan dikarenakan efek samping ya, tapi lebih dikarenakan ketersediaan vaksinnya yang terbatas. Nah, cuman kalau kemudian dilakukan itu yang disebut sebagai interchangeability vaksin, ya. Jadi kalau kemudian yang diberikan itu adalah vaksin yang berbeda tipe, jelas tidak mungkin, ya. Jadi tidak bisa dilakukan. Sehingga ada wacana bagaimana kalau kemudian dilakukan pemberian vaksin yang kurang lebih, ya, itu yang sama metodenya, misalnya dengan Pfizer dan Moderna yang sama-sama menggunakan mRNA. Ya. Jadi logikanya mungkin bisa terbukti, tetapi begini, walaupun sama-sama metodenya pun, potongan RNA yang digunakan kan nggak sama, gitu ya. Ya, jadi sehingga memang tidak dianjurkan karena belum ada evidence ya terkait dengan keamanan maupun efektivitas. Kita akan tunggu. Pasti kita tunggu ya Pak ya, bagaimana nanti perkembangan dari penelitian vaksin ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Muhammad Athoillah Isfandiari sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di After 10. Baiklah, sesaat lagi program redaksi siang akan menemani siang Anda, tapi jangan khawatir karena After 10 akan kembali pada pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Iya, kami tentunya akan menyajikan berbagai informasi menarik, utamanya dari mancanegara, olahraga, dan juga dunia hiburan. Tetaplah di CNN Indonesia.